Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Endi Kurniawan, NIM 1903011122 dari kelas Agroteknologi 3. Adapun di sini saya sebagai moderator kelompok 1 yang akan membuka jalannya presentasi tentang materi Purple Phototrophic Bacteria yang beranggotakan sebagai berikut. Nama saya Andre Kopal Tampu Bolen, NIM 1903011131. Saya Mikael Alexander Musitorus, NIM 1903011118. Perkenalkan, saya Moses Panderaja Sidaputar, NIM 1903011157. Purple Phototrophic Bacteria atau bakteri fotosintesis ungu merupakan proteobakteria yang bersifat fototrof, sehingga dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis. Bakteri ini memiliki pigmen bakterioklorofil A atau B serta beragam karotenoid yang memberi rentang warna antara ungu, merah, coklat, dan oranye. Bakteri Chromatium atau sulfur ungu adalah bakteri uniselular besar yang diameternya dapat mencapai lebih dari 6,0 mm. Banyak yang motil dengan flagella, beberapa memiliki vakuola, dan semua dapat memanfaatkan hidrogen sulfida dalam fotosintesis dan dari butiran sulfur unsur di dalam sel mereka. Bersifat fotoautotrof sehingga dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis. Bakteri ini memiliki pigmen bakterioklorofila atau B serta beragam karotenoid yang memberi rentang warna antara ungu, merah, coklat, dan orange. Bakteri ini berbentuk batang merah dan mungkin memiliki inklusi sulfur. Dapat umum dan berlimpah motil dengan flagella volar. Bakteri Ectoterospira termasuk ke dalam famili bakteri belerang ungu. Yang membedakan, bakteri ini dapat menghasilkan butiran belerang di luar selnya. Bakteri Ectoterospira umumnya berbentuk batang, fibroid, atau spirilla. Bakteri Ectoterospira bergerak dengan menggunakan flagella. Umumnya, bakteri Ectoterospira hidup di laut dan menyukai kondisi lingkungan hidup yang anaerob. Bakteri Ectoterospira merupakan bakteri autotrof karena dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan melakukan fotosintesis. Rhodobacter spiroides atau bakteri ungu adalah salah satu bakteri yang dapat berfotosintesis. Pigmen yang berperan menangkap cahaya untuk fotosintesis adalah bakterioklorofil yang berada pada membran fotosintesis. Bakteri ini memiliki sistem membran yang terbentuk akibat invaginasi membran sitoplasma. Rhodobacter spiroides diisolasi pada danau dan perairan tenang. Bakteri ini dapat hidup pada kondisi aerob maupun anaerob, dapat melakukan fotosintesis maupun fermentasi. Bakteri ini juga dapat melakukan fiksasi nitrogen dan karbon dioksida serta sintesis tetrapiores, klorofil, heme, dan vitamin B12. Rhodobacter spiroides merupakan kelompok proteobakteria subdivisi alpha. Kelompok ini merupakan kelompok bakteri dengan keragaman metabolisme yang paling tinggi,
sehingga dapat tumbuh pada berbagai variasi kondisi pertumbuhan. Medium pertumbuhan yang digunakan untuk mengkulturkan bakteri ini biasanya adalah medium minimal sistroms dan cairan luria atau LB. Medium minimal sistroms digunakan dalam setiap keperluan pertumbuhan bakteri ini, sedangkan cairan luria untuk persiapan isolasi DNA. Pada medium cair maupun padat, bakteri ini ditumbuhkan pada suhu 28 hingga 30 derajat Celcius selama 3-4 hari. Bakteri yang memiliki koloni berwarna ungu ini memiliki kemampuan mendetoksifikasi sejumlah logam sehingga banyak dimanfaatkan untuk bioremediasi. Galur ini merupakan yang pertama kali ditemukan sebagai bakteri yang hidup bebas dengan aktivitas quorum sensing. Pada saat kondisi oksigen rendah, bakteri ungu menginduksi diferensiasi intraseluler sehingga terbentuk membran intrasitoplasma. Dengan demikian, terjadi fotosintesis yang merupakan konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Galur ini memiliki genom yang terdiri atas 2 kromosom sirkuler, yaitu kromosom 1 yang berukuran sekitar 3 mbp dan kromosom 2 yang berukuran sekitar 0,9 mbp, serta 5 replikon lainnya. Struktur fotosintetik bakteri ungu terdiri dari pusat reaksi, pemanen cahaya, sitokrom BC1, dan kompleks adenosin trifosfatase atau ATPase. Dalam membran fotosintetik, bakteri klorofil berasosiasi dengan protein membentuk kompleks antara 50-300 molekul. Hanya sebagian kecil yang berfungsi mengkonversi energi cahaya menjadi adenosin trifosfat atau ATP, yaitu pusat reaksi. Pusat reaksi ini dikelilingi oleh antena klorofil yang berfungsi memanen cahaya dan meneruskannya ke pusat reaksi. Pusat reaksi terdiri atas 3 polipeptida, subunit L, M, dan H yang berfungsi mengikat kompleks pusat reaksi. Kompleks pusat reaksi terdiri dari 4 buah bakterioklorofil, bakteriofeofitin, beberapa quinon, dan karotenoid. Sintesis ATP selama aliran elektron fotosintesis terjadi karena adanya daya dorong proton sebagai akibat aliran elektron dan aktivitas ATPase. Aliran elektron yang membentuk ATP ini berbentuk sirkuler sehingga disebut fosforilasi siklik. Terima kasih sudah menonton video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.